Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Cindy Ningrum. Teman-teman bisa manggil saya Cindy. Di dunia pendidikan, kita sering banget mendengar tentang metode pembelajaran, model pembelajaran, dan juga strategi pembelajaran. Nah, para pendidik ini sering banget mempertanyakan, apakah pembelajaran yang sudah dilakukan tersebut bisa berpengaruh terhadap suatu kemampuan siswa. Misalnya saja, kemampuan pemecahan masalah siswa. Nah, di sini ada seorang pendidik A yang menggunakan model problem based learning atau biasa disingkat PBL di suatu kelas untuk mengetahui apakah bisa meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Nah, dari perlakuan tersebut dan guru tersebut melakukan pretest dan juga post-test, didapatkan hasil pretest dan juga post-test. Pretest ini dilakukan sebelum pembelajaran itu dilaksanakan, dan post-testnya dilakukan setelah pembelajaran dilaksanakan. Kita kan bertanya-tanya, gimana kita bisa mengetahui dari data-data yang ada, apakah PBL tersebut memang berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. Kita bisa menggunakan teknik analisis statistik. Di antaranya ada uji beda. Nah, kita bisa menggunakan paired sample t-test. Apa sih paired sample t-test itu? Paired sample t-test merupakan salah satu uji beda yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara rata-rata dua data perpasangan. Di sini kasusnya adalah pretest dan juga post-test yang berasal dari satu kelompok sampel. Maksud dari satu kelompok sampel ini adalah satu kelas. Jadi dalam satu kelas dilaksanakan pretest dan juga post-test. Kemudian dianalisis tuh dengan paired sample t-test untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata. Sebelum kita melakukan uji paired sample t-test ini, kita harus memenuhi prasyarat analisis. Apa aja prasyarat analisisnya? Ternyata data yang kita gunakan harus terdistribusi mendekati normal. Untuk itu, kita menggunakan SPSS untuk menghitung normalitasnya dan juga menghitung ada tidaknya perbedaan antara data-data tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke SPSS-nya. Ini adalah tampilan awal untuk SPSS. Kita langsung saja ke variable view. Di sini kita tuliskan pre. Di sini post. Desimalnya aku bikin 0 saja biar enak dipandang gitu ya. Untuk pre itu saya dilabeli pretest, kemudian postnya dilabeli posttest. Misalnya kita pakai scalar. Oke. Sekarang kita klik ke data view-nya. Kita ambil dari data yang sudah kita tuliskan di Excel. Tadi untuk memudahkan kita memindahkan datanya ya. Jadi tulis dulu di Excel, kemudian kita copy, kita paste di SPSS. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa untuk menghitung paired sample t-test itu yang pertama adalah kita harus memenuhi prasyarat analisis, yaitu data terdistribusi mendekati normal. Caranya bagaimana? Kita klik ke Analyze. Untuk menghitung normalitasnya, kita klik Descriptive Statistics, kemudian kita pilih yang Descriptive. Nah, di sini variabel-variabelnya kita masukkan semua, kita pindahkan ke kolom Variables, kemudian klik Options. Kita klik skewness, jadi kita melihat
apakah data itu sudah terdistribusi normal atau belum dengan menggunakan skewness-nya. Kemudian klik continue, lalu oke. Kita tunggu sebentar. Nah, inilah hasil dari uji normalitasnya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah pada kolom skewness yang statistik, di mana kita ketahui bahwa dikatakan data terdistribusi normal apabila nilai skewness-nya itu antara negatif 1 sampai 1. Di sini kita bisa melihat bahwa data pretest kita itu nilai skewness-nya secara statistik 0,137 dan juga post-testnya itu 0,343, di mana kedua data ini berada pada rentang negatif 1 sampai 1, sehingga dikatakan bahwa data tersebut terdistribusi mendekati normal. Oke, kita minimize saja untuk hasilnya ini. Selanjutnya kita langsung ke menganalisis apakah data tersebut berpengaruh secara statistik atau adakah perbedaan antara rata-rata pretest dan juga post-test. Caranya kita klik lagi analyze, terus compare means. Nah, kita klik yang paired samples t-test. Variabel-variabel di sini kita masukkan semuanya ke paired variables. Nah, di sini pretestnya jadi variabel 1, post-testnya variabel 2. Klik options. Nah, karena di pendidikan itu persentase errornya adalah 5%, jadi di sini kita tuliskan keyakinan bahwa data ini kemungkinan benarnya adalah 95%. Oke, sudah memenuhi ya teman-teman. Sehingga kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Kita lihat pada tabel yang paling bawah ini. Saya perbesar terlebih dahulu. Oke. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah signifikansi. Nilai signifikansinya ini dari two-tailed. Di sini kita sudah datanya adalah pretest post-test. Kemudian signifikansinya 0,000. Yang mana artinya karena signifikansinya kurang dari 0,05 dikatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara data pretest dan juga post-test. Oke, kita nanti akan masuk ke untuk kesimpulannya. Saya akan tuliskan lagi secara biar lebih detail saja. Jadi selain dengan tulisan juga bisa kita lihat secara tulisannya. Untuk mengetahui apakah bagaimana peningkatan pretest dengan post-testnya, itu nanti selanjutnya kita bisa menghitung menggunakan nilai n-gain. Teman-teman bisa menggunakannya untuk mengetahui lebih lanjut lagi bagaimana peningkatannya, apakah sangat besar, sedang, ataupun rendah. Seperti itu ya. Nah, ini adalah interpretasi tertulis tadi yang sudah kita bahas pada SPSS tadi ya, teman-teman. Jadi memang bisa dikatakan bahwa problem based learning atau PBL ini berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. Nah, sekian tutorial video paired samples t-test ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa.